Pak. Iya, mohon maaf baru selesai ada kegiatan ya. Baik, teman-teman sudah hadir semua ya? Sudah, Pak. Ya, mohon aktifkan video biar saya absen semua dulu ya. Saya buat hadir semua dulu. Alivia hadir. Oke. Anissa. Hadir, Pak. Hadir. Aprilia. Hadir, Pak. Baik, Auriska. Hadir, Pak. Ya. Azizah. Hadir, Pak. Katarina. Hadir, Pak. Delia. Hadir, Pak. Didi Budiman. Hadir, Pak. Efraim Ginting. Hadir, Pak. Elvia. Hadir, Pak. Erlinda. Hadir, Pak. Farid. Hadir, Pak. Hardiana. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Karisma. Hadir, Pak. M. Mutsakoful. Hadir, Pak. Made Ayu. Hadir, Pak. Meili. Hadir, Pak. Mirna. Hadir, Pak. Muhammad Hasanul. Hadir, Pak. Muhammad Faisal. Hadir, Pak. Naufal. Hadir, Pak. Nur Anissa. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Ratna. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Hadir, Pak. Pak. Oh, Reza ada ya. Salsabila. Ada Bila. Oke, masih mirip ya. Vera. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Baik. Ini materi kelima ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, sebelumnya ada yang mau ditanyakan?
tentang pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Ya, dalam minggu ini kita bertemu 2 kali ya, karena kita liburan. Memang kalau kuliah di PKN SAN itu seperti apa ya, liburan, sepertinya tenang, tetapi justru karena liburan itu kalian malah ada utang gitu ya. Utang perkuliahan. Baik, untuk penggantian pertemuan yang libur kemarin jadinya hari Jumat nggak salah ya? Betul ya? Iya Pak, di Jumat. Oke. Baik, saya izin share screen ya. Nah, materi insya Allah barusan juga saya share ke teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman sudah dapat duluan sebelum saya share, tidak masalah karena materinya memang dibuat seragam ya, dengan beberapa dosen pemegang statistika terapan ini. Baik, untuk pertemuan 5 saya mau awali dari ingat-ingat lagi nih chapter-chapter sebelumnya ya. Ya, chapter sebelumnya menyatakan bahwa di chapter 2-3 kalian masih ingat ya tentang distribusi frekuensi, ada X, ada F. Dan di pertemuan kemarin itu tentang peluang, di sini diambil contoh peluang dalam pelemparan satu buah dadu ya. Di sini dibuat P dalam kurung 1, peluang munculnya angka 1, peluang munculnya angka 2, sampai peluang munculnya angka 6. Masing-masing peluang munculnya angka 1 itu 1/6, peluang angka 2 1/6, dan seterusnya peluang angka 6 1/6 juga. Nah, nanti kita dalam kurva normal juga menghubungkan ya, bagaimana kalau misalkan peluang-peluang ini untuk mencari mu dengan simpangan baku. Mu ini adalah rata-ratanya, simpangan baku ini adalah O ini adalah simpangan bakunya nanti ya. Baik, tapi sebelum ke sana kita ke distribusi frekuensi dulu ya. Saya mau coba jelaskan dari ini, bisa dibaca saja. Nah, kalau ini juga bisa ya. Histogram probability is very similar, sangat sama dengan relatif frekuensi histogram. Ya, teman-teman pasti pernah tahu histogram frekuensi yang sebelumnya kita pelajari di pertemuan awal-awal dulu ya. Tetapi bagian vertikalnya itu adalah skala untuk menunjukkan probabilitas. Jadi tidak perlu kita perdalam, perbedaannya cuma yang bagian tegaknya itu adalah probability. Nah, dalam distribusi peluang ya, peluang distribusi itu yang perlu kalian ingat adalah ini, teman-teman. Nanti di sini sigma px itu sama dengan 1. Yang artinya jumlah seluruh peluang ya. Jumlah seluruh peluang jika dijumlahkan itu sama dengan 1. Jadi sebagai contoh pelemparan sebuah dadu, peluangnya itu kan kemungkinannya ada 6. Peluang muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Maka peluang munculnya angka 1 itu sama dengan 1/6. Munculnya angka 2 juga 1/6, 3 1/6, dan seterusnya sampai 6 1/6. Artinya sigma px ini adalah
apabila peluang munculnya angka 1 ditambahkan peluang muncul angka 2, ditambah lagi peluang muncul angka 3, ditambah terus sampai peluang muncul angka 6, itu hasilnya sama dengan 1. Ya, yang perlu diingat dalam distribusi probability itu. Sehingga apa? Setiap yang ditanya di soal, peluang X itu pasti di antara angka 0 sampai dengan 1. Ya. Kalau mendekati 0 itu suatu kemustahilan, 1 itu suatu malah keharusan, kewajiban yang pasti terjadi. Seperti itu. Jadi, secara garis besar, kalau ditanya nanti berapakah peluang, rumus yang kalian gunakan adalah rumus distribusi probability, ya, distribusi probability ini. Berapapun X yang kalian hitung, walaupun X-nya banyak sekali, pasti penjumlahannya itu tidak mungkin lebih dari 1. Ya. Seperti itu. Ini rumus-rumusnya untuk mencari mu tadi, mu, sigma, ya. Mu, sigma. Jadi yang dicari adalah nilai X-nya berapa dikali dengan peluang si X-nya. Ya. Varians, ini dia rumusnya. Kalau PX ini adalah peluang si X, mu ini rata-rata, X itu yaitu yang diteliti dari peluang itu. Oke. Nah, dalam distribusi probability, ya, nanti ada istilah, kalian jangan aneh kalau misalkan ada istilah usual dengan unusual. Ya, usual dengan unusual. Jadi gampangnya, usual itu adalah daerah yang dianggap wajar. Ya. Sementara unusual dianggap adalah suatu daerah yang di luar kewajaran, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan secara garis, gini dia. Jadi misalkan gambar kurva normal seperti ini, ya. Lalu ini garisnya. Nah, teman-teman, yang namanya mu. Mana, Mas? Udah. Balik. Oke, yang namanya mu adalah daerah yang di tengah ini. Garis yang membagi kurva normal menjadi dua bagian yang sama. Ya. Sementara tadi ada istilah mu ditambah dua simpangan baku. Di sini ada mu dikurang dua simpangan baku. Kira-kira seperti ini. Jadi simpangan baku itu kan suatu simpangan, ya, yang ya kalian hitung kemarin itu. Jadi apabila dua simpangan baku itu adalah harga suatu kenormalan, sesuatu yang dianggap usual dan unusual, ya, dua simpangan baku. Kalau rata-rata kurang dengan dua simpangan bakunya, terus itu satu lagi rata-rata ditambah dua simpangan bakunya, kalau masih di dalam area itu namanya daerah usual. Sementara kalau daerah yang kurang dari mu kurang dua simpangan baku dengan rata-rata tambah dua simpangan baku lebih besar dari itu, daerah yang lebih besar dari itu namanya daerah unusual. Gitu ya. Jadi yang ini, ya, ini namanya daerah usual. Bagaimana kalau lebih besar dari itu? Yang lebih besar itu sudah masuk daerah unusual. Gampang, ya?
Nanti ini juga dipakai dalam penelitian, apalagi teman-teman sekarang sudah masanya KTTA ya. Ini juga unusual. Nah, nanti dalam pendalamannya, pada saat kalian meneliti, terus itu ada hipotesa-hipotesa, apabila daerah hipotesanya itu masih masuk daerah yang usual, itu hipotesanya dianggap diterima gitu ya. Sementara kalau di luar daerah yang usual atau daerah yang unusual ini, itu hipotesa yang kalian buat ditolak. Itu mungkin pembahasan nanti ya setelah teman-teman mengikuti UTS. Seperti itu teman-teman semua ya. Dari sini, dari gambaran usual dan unusual bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, gimana? Baik, teman-teman juga tahu dalam suatu penelitian biasanya ada persentase kepercayaan ya. Pada umumnya persentase kepercayaan itu 90% misalnya dibuat gitu ya. Maka kalau 90% ini daerah unusual, ya daerah unusualnya itu totalnya adalah 10%. Sehingga daerah sebelah kanannya karena 10% ini ada 5% dan kirinya juga 5%. Ya. Itu yang dibilang daerah unusualnya adalah 0,05 peluangnya yang kanan dan kirinya juga 0,05. Ada di slide kita juga yang ini. Gitu ya. Nanti berbeda lagi kalau misalkan tingkat kepercayaannya 95%, tingkat kepercayaannya 99%, maka daerah unusualnya berbeda lagi. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa ya, maximum usual value dengan minimum usual value. Nah, selain itu, kita juga dapat mengidentifikasi usual result dari probability. Kalau di sini digambarkan, ya, bagaimana saya menjelaskannya ini ya? Jadi di sini digambarkan daerah unusual itu, misalkan dalam pelemparan koin, ya, koin itu kan kalian tahu ya, ada angka, ada gambar. Di sini bagian gambar dilambangkan dengan heads. Ya. Dari pelemparan ternyata ada 992 kali hits dari 1000 toss ya. Yang secara logis, secara probability itu seharusnya munculnya heads, gambar ataupun angka itu 500 dengan 500 kalau 1000 kali toss. Ya. Kalau mendekati itu suatu kenormalan, tetapi hal-hal seperti ini ya muncul 992 kali dari 1000 toss, muncul kepala atau gambar ya. Nah, ini adalah sesuatu contoh kecil yang ekstrim. Ya. Kalau misalkan kejadiannya seperti ini, kita dapat mengkonklusikan, menyimpulkan bahwa asumsinya peluang yang didapat dari percobaan itu tidak benar gitu ya, not correct. Kira-kira seperti itu gambarnya seperti ini. Artinya dalam suatu peluang memang nggak selalu, tadi kan normalnya 500 banding 500, nggak selalu seperti itu, tetapi peluang itu biasanya mendekati itu ya. Dan tidak juga seperti ini. Kalau seperti ini dianggap suatu contoh kecil yang tidak benar gitu ya. Misalnya 450 banding 550 masih wajar lah gitu. Seperti itu ya. Nah, ini yang saya gambarkan tadi ya, pada tingkat kepercayaan 90%, unusual high ya. Daerah yang tidak biasa yang tinggi. X sukses dengan N trial lebih tinggi dari jumlah sukses jika peluang X atau lebih dari X itu kurang dari 0,05. Gitu. Seperti yang saya gambarkan tadi ya, kurang dari 0,05. Berarti yang ada di sebelah kanannya 0,05.
Dan kebalikannya ada bagian yang unusual di sebelah kiri, unusual low. Ya, jika peluang X atau yang kurang dari itu kurang dari 0,05. Gambaran yang tadi. Intinya yang bagian kanan dengan bagian paling kiri itu unusual high dengan unusual low-nya. Baik, itu dia. Ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Berarti tadi yang Bapak gambar gunung itu, yang sisi kanan itu unusual high. Atau? Ya. Tapi yang paling kan kanan. Tapi tadi Bapak bilang tadi kan mereka yang di sebelah mu di atas 20 itu mu di atas 2 apa itu? 20. Simpangan baku. Ya, mu ditambah 2 simpangan baku itu kan yang sama besar sama yang di sebelah kiri, Pak. Sama-sama 0,05 tadi. Tapi kok namanya unusually high sama low? Kupikir kalau high itu berarti yang satu lebih tinggi, terus low berarti yang satu lebih rendah. Enggak ya, Pak? Gambarannya coba ya. Saya kembali lagi ke gambarnya. Nah ini ya, coret-coretan kita. Nah ini unusual low. Daerah X dan yang lebih dari itu kurang dari 0,05. Ya ini unusual low. Ini jadi. Sementara yang satu lagi, dia batasnya dari titik ini, makanya tadi katakannya lebih besar. Kurang dari atau sama dengan ya. Daerah X atau yang kurang dari, ya batasnya dari sini dan ke kanannya. Ini dari batas ini ke kirinya. Unusual high dengan low. Besarnya tadi dia 0,05. 0,05 itu luasannya, Dik. Dalam peluang itu nanti luasan daerahnya. Jadi nanti teman-teman juga belajar namanya ada kurva normal. Cara menghitung kurva normal itu seperti apa? Kurva normal nanti gambarannya ya kurva normal seperti ini. Ya. Peluangnya itu yang mana? Daerah luasan di bawah dari kurva normal itu. 0,05 ini dalam hal ini adalah luasan di dalam daerah yang paling kiri dan paling kanannya. Gitu. Bisa kira-kira? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. 0,05 ya. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, gimana? Berarti selalu 0,05 ya Pak daerah unusualnya. Itu kalau kita ambil yang pada umumnya ya 90% ya. Nanti berbeda lagi kalau misalkan ada tingkat kepercayaan, kan ada suatu tingkat kepercayaan nanti ada 95%, 99% dan yang lain berbeda lagi. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, nanti ini dibaca saja. Probability histogram, requirement for a probability distribution, mean, detecting visually result. Nah, kita masuk kepada key konsep dari distribusi probability, binomial ya. Binomial probability distribution.
Di sini dikatakan the outcome belong to two relevant categories. Intinya kalau dalam binomial itu kategori dari yang ditanyakan di soal itu ada dua kategori ya yang relevan. Dua kategorinya itu apa? Di sini digambarkan acceptable atau defective dengan survived atau died. Gampangnya dibagi dua, yang pertama adalah peluang sukses, yang kedua adalah peluang gagal. Seperti itu. Ya, kalau binomial. Apapun pertanyaan di soal, pokoknya kalau probability binomial probability itu dibagi dua. Peluang sukses, ya, di sini terterima atau peluang gagal. Seperti itu. Nah, ini binomial probability distribution result. Prosedurnya seperti apa? Yang pertama, ada prosedur mempunyai jumlah fix dari percobaan, gitu ya. Percobaan harus independen, yaitu keluarannya, hasilnya itu tidak boleh mempengaruhi peluang dari percobaan yang lain. Gitu. Artinya kalau kemarin yang saling mempengaruhi itu ya, dengan melakukan percobaan ini berpengaruh terhadap hasil yang lain. Peluang kemarin, yang A.B itu ya. Nah, kalau ini tidak boleh justru. Nah, ini yang tadi, tiap-tiap percobaan harus mempunyai keluaran, di mana keluarannya itu diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sukses dan gagal. Seperti itu ya, sukses dan gagal, selalu seperti itu. Ya, probabilitas dari sukses ya remains the same in all trial, mempunyai peluang yang kira-kira sama untuk setiap trial. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, intinya seperti ini teman-teman. Dalam suatu peluang, karena hanya ada dua kemungkinan ya, peluang sukses dengan gagal. Kalian harus cerdas melihat soal bahwa yang ditanyakan di soal itu adalah peluang sukses. Seperti itu. Apapun yang ditanya soal itu adalah peluang sukses. Peluang selain yang ditanyakan di soal itu adalah peluang gagal atau key. Bisa ya, yang ditanyakan di soal atau dipersoalkan di soal itu adalah peluang sukses atau P. Sementara selain peluang yang itu adalah peluang gagal atau key. Nah, ini adalah apa namanya itu? Hal-hal yang mesti kalian ketahui kalau misalkan ada soal-soal tentang binomial. Jadi artinya kalau ada persoalan tentang binomial, teman-teman itu harus dapat menentukan mana yang N, ya, mana yang X, mana yang P, mana yang Q. Ya. N itu adalah jumlah percobaan, X itu adalah spesifik dari jumlah sukses dalam percobaan. Ya. Misalnya 0 kali kejadian, 1 kali kejadian, 2 kali kejadian. Jadi X ini itu nanti dalam suatu soal itu bisa ada banyak. Untuk X sama dengan 1 hitungannya seperti ini, untuk X sama dengan 0 seperti ini. Dan X di sini tidak boleh lebih dari N kalau dalam binomial ya. Berarti kemungkinannya X ini adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Gitu. P peluang sukses, Q peluang gagal. PX adalah peluang kejadian X. Nah, ini syaratnya lagi nih. N-nya kurang dari 0,05 N. Oke.
Kita rumus ya, ini dia. Rumusnya seperti ini ya. Jadi peluang kejadian X itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang X faktorial kali X faktorial kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Nah, di sini yang menariknya ya, bahwa X, tadi saya bilang X itu bisa 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Tidak boleh lebih dari N. Artinya kalau percobaannya sebanyak 5 kali, maka paling banyak X-nya adalah 5. Jangan, dan tidak mungkin kalau misalkan percobaannya sebanyak 5 kali, X-nya itu kalian hitung sampai 6. Nggak mungkin. Ya. Berarti kemungkinannya X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau percobaannya 5 kali. Kurang lebih seperti itu. Dan gampangnya tadi P adalah peluang sukses, apapun yang ditanya di soal, sementara Q selain yang ditanya di soal. Karena kita tahu bahwa jumlah peluang adalah 1. Ya. Jadi kita membagi aja. Selain P, ya Q. Artinya P tambah Q sama dengan 1, atau Q-nya berarti sama dengan 1 kurang P. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kita coba menghitung manual. Ya. Menghitung manual. Sebenarnya yang kabar gembiranya, sekarang di era yang sangat modern gitu ya. Dalam menghitung binomial probability, dalam menghitung ya statistik yang kalian hitung-hitung kemarin itu, bahkan membuat distribusi frekuensi itu sudah ada aplikasi-aplikasi yang mempermudah gitu ya. Salah satunya mungkin yang akrab dengan teman-teman itu Excel. Di Excel itu semuanya bisa, termasuk ini probability binomial bisa. Tetapi kalian harus dapat memahami ininya ya, langkah kerjanya seperti apa gitu. Nah, ini kalau di slide selanjutnya ada StatDis, Minitab, Excel, SPSS, SAS. Silakan gunakan ini, tetapi ujian teman-teman itu sepertinya biasa kalau dari tahun ke tahun itu dalam bentuk tulisan, jadi harapannya teman-teman menuliskan kembali. Ya. Yang dilarang adalah di fakta integritas itu kerjasama harapannya. Jangan ada yang kerjasama, tetapi menggunakan alat-alat yang ada, silakan. Gitu teman-teman. Pusing tabel A-1. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke contoh ya? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya ada beberapa kemungkinan, tapi kemungkinan itu tuh bisa ditarik jadi 2 gitu, kayak sukses sama nggak sukses. Contohnya, terlambat, datang tepat waktu, dan tidak datang. Itu kan bisa ditarik jadi terlambatnya dianggap ke tidak masuk atau dianggap masuk. Itu tuh boleh nggak Pak kayak gitu? Oh, tergantung yang ditanya di soal. Jadi peluang misalnya yang ditanya adalah peluang terlambat. Peluang terlambat. Nah, artinya semua yang di luar terlambat, misalkan mau dia tepat waktu atau tidak datang, itu dianggap adalah Q-nya. Sementara P-nya adalah yang terlambat saja gitu. Bisa kira-kira. Misalkan ada 3 kemungkinan. Gimana? Gimana Pak? Ya Bapak aja dulu. Walaupun ada 3 kemungkinan, misalnya tidak hadir, terus itu datang tepat waktu, satu lagi terlambat. Yang ditanya di soal adalah peluang terlambatnya, maka P-nya adalah peluang terlambatnya. Sementara peluang yang tidak hadir dan datang tepat waktu, itu kan sebenarnya peluang juga ya. Itu dianggap adalah peluang Q, dijumlahkan nanti seluruhnya. Gitu.
Berarti Pak kalau misalnya ada di soal dia itu ada kayak tadi terlambat, datang tepat waktu, dan tidak hadir. Yang ditanyakan itu peluang datang saja, tapi nggak datang tepat waktu. Itu kita hitungnya yang terlambat itu kita masukin ke yang datang atau tidak datang. Peluang yang datang ya. Karena kan terlambat datang tapi nggak Nah, disebutin gitu loh Pak. Oke, itu kayaknya pernah terjadi di soal tahun berapa itu ya? Di PTN sekarang itu pernah kan? Iya, soal dari itu ya. UTS. Nah, jadi maksud buat soal itu adalah peluang terlambatnya gitu. Kalau misalkan peluang hadir peluang datang, berarti P-nya adalah peluang yang datang tepat waktu dengan yang terlambat itu udah masuk P semua. Yang Q-nya adalah peluang yang tidak datang gitu. Gitu. Jadi P itu apa yang ditanya di soal. Intinya apa yang ditanya soal itulah P. Kalau tadi peluang yang datang, telat dan tepat waktu dua-duanya datang. Berarti itu adalah P gitu. Bisa ya? Terima kasih Pak. Iya. Ya. Oke, di sini saya mau tanamkan ke teman-teman ini. Yang pertama adalah teman-teman itu harus bisa menentukan tadi elemen-elemen yang terdapat di rumusnya ya. Harus tahu X-nya itu yang mana, N-nya yang mana, P-nya yang mana, Q-nya yang mana. Itu dia, binomial. Baik, coba kita share screen untuk muncul. Oke. Kembali lagi saya tekankan ini dia catatan untuk kita semua agar lebih mudah dalam membedakan P dengan Q. Mana P, mana Q. Teman-teman harus dapat menetapkan mana kejadian sukses dan mana kejadian gagal. Kuncinya itu ya. Teman-teman dapat menetapkan bahwa kejadian yang menjadi pertanyaan atau ditanyakan adalah kejadian sukses. Oke, itu keep ya. Yang ditanyakan di soal itu adalah kejadian sukses. Baik, kita tidak perlu menghitung dulu. Hal pertama yang teman-teman harus dapat lakukan adalah teman-teman dapat menentukan X, N, P, Q. Ya. X, N, P, Q. Nah, sebagai contoh, saya ambil ini. Tentukan peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu setimbang. Oke. Yang saya tanya, berapakah X-nya? X-nya berapa? 3, Pak.
3. Oke, X-nya 3. N-nya? N-nya berapa di sini? 5, Pak. 5. Oke, 5. Nah, P-nya? P. Seperenam. Betul. P-nya adalah bukan seperenam ya, tetapi peluang munculnya mata 1. Gitu. Benar, sama dengan seperenam. Sementara Q-nya adalah 5/6. Oke. Yang selain Iya. mata 1. 5/6. Artinya Q-nya itu adalah peluang munculnya bukan mata 1 gitu ya. Itu aja, yang penting frame-nya dulu ya. Bisa ya? Yang ditanya di soal karena mata 1-nya, maka P-nya adalah peluang muncul angka 1, Q-nya peluang muncul mata bukan mata 1 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang ke sini. Saya tingkatkan terus ininya nih. Peluang seorang mahasiswa membolos adalah 6/10. 6/10 ya. Jika terdapat 5 mahasiswa, totalnya hanya 5 mahasiswa nih yang diteliti. Berapa peluang terdapat 2 orang mahasiswa yang tidak membolos? Mahasiswa yang tidak membolos. Saya tanya dulu, X-nya berapa? Berapa teman-teman X-nya? Dua ya, Pak. 2. Oke, 2. Jangan ragu-ragu, X-nya benar. X-nya adalah 2. P-nya, N-nya, N. 5. 5, benar. X-nya 2, N-nya 5. Saya tanya, P-nya. Peluang sukses. 4/10. Betul, ya. Betul. 4/10. Jadi, intinya, walaupun diketahui di soal adalah peluang yang membolos, tetapi yang ditanya di soal adalah yang tidak membolos. Maka P-nya adalah 4/10. Yang diketahui adalah Q-nya 6/10. Bisa ya? Saya sengaja bolak-balik nih. Ada yang mau ditanyakan dari 2 ini? Sederhana saya ambil. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau tadi P-nya dibalik itu, Pak, jadi 6/10 bisa nggak, Pak? Jadi berubah semua ya, Pak? Yang X-nya gitu-gitu ya, Pak? Betul. Bisa. Makanya kita tidak mengarahkan ke sana. Artinya apapun yang ditanya di soal dan apapun yang diketahui ini langsung X, ya kan? X-nya 2. Pada saat kita ambil X-nya 2, kan ini mahasiswa yang tidak membolos yang ditanya. 2 orang mahasiswa tidak membolos. X-nya 2, maka yang menjadi P adalah yang tidak membolos. Gitu. Seperti itu. Kalau dibalik, jadinya nanti jadi terbalik. 2 orang tidak membolos, berarti 3 orang membolos. Jadinya kita payah ngurang-ngurangi lagi gitu ya. Gitu. Langsung tapi saja hasilnya ya, sama nggak, Pak? Hasilnya sama. Berarti boleh ya Pak kayak gitu, Pak? Boleh. Kalau logikanya memang benar, nanti 2 orang, berarti 3. Boleh. Sama halnya seperti ini. Oh, nantilah saya gambarkan ya. Nanti saya gambarkan bahwa peluang semua kejadian, ya, kalau dijumlahkan itu kan sama dengan 1. Kalau teman-teman misalnya lemparan mata dadu, ternyata dari soalnya teman-teman harus mencari ini peluang mata dadu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Artinya peluang yang kurang dari 5 gitu ya, muncul kurang dari 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5 itu kalian harus hitung satu-satu ya. Sementara ada cara yang lebih gampang.
kalian cukup mencari peluang munculnya Matahari 6. Ya. Tetapi hasilnya nanti harus 1 kurang peluang Matahari 6, bisa juga seperti itu. Masuk nggak kira-kira? Iya Pak, ngerti Pak. Bisa Makasih ya? Pak. Oke. Bisa, yang penting kita logiskan aja nanti kalau hal-hal seperti itu. Baik, sekarang saya tingkatkan lagi ya ininya. PT MJF mengirim buah semangka ke supermarket dengan jaminan kualitas yang baik. Maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket. PT MJF setiap hari mengirimkan 15 buah semangka dengan berat 5-6 kg. Pertanyaan pertama, berapa probabilitas 15 buah diterima? Saya tanya dulu, 15 buah diterima, berarti X-nya berapa? 15. N-nya? 15 juga. 15 juga, oke. Kalau apa P-nya? P. Buah diterima berarti 90%. 9